masih dengan kesendirian. Ini partner nggak tahu kemana nih. Jadi beliau ini punya lagi banyak job kayaknya ya. Jadi kita masih di serinya Mojang Jajaka yang kemarin baru aja pemilihan Mojang Jajaka Keperawatan tahun 2002. Hari ini kita akan menghadirkan beberapa kategori-kategori. Ada Kamemut, ada apa ini? Wawakil, ada apa? Wawakil juga. Oh, ada wawakil. Kita akan tanya apa sih wawakil? Ini ada dua pasang hari ini. Satu pasang ya. Satu pasang berarti dua orang yang terpilih dari kategori Mojang Wawakil dan Jajaka Wawakil. Kemudian kita akan ungkap apa sih wawakil itu, dan tentunya kita akan ungkap banyak hal lah. Selamat sore ya. Oke. Dengan Jajaka Wakil namanya siapa? Sagiansa. Sagiansa, panggilannya Sagi ya? Iya. Oke, suka WA saya ini Sagi. Iya. Kalau Mojangnya? Meilani Siti Fatona. Meilani Siti Fatona, panggilan? Mei. Ini Mei, ini Sagi. Oke. Kalau Sagi orang mana sih asli? Segi orang Cianjur. Orang Cianjur. Kalau Mei? Orang Bandung. Orang Bandung. Kalau wawakil teh apa sih? Wawakil itu seperti tangan kanan dari pinilih. Oke. Jadi mungkin disebutnya ini ya apa wakilnya ya kayak gitulah gitu ya. Wakilnya gitu. Oke. Kamu punya dari awal kamu mimpi nggak jadi kepilih gitu kan, atau udah dapat kategori ini gitu? Ke Mei dulu deh. Cewek dulu, ladies first. Apa Mei? Kepilih, kamu kebayang nggak jadi kepilih jadi Mojang Wawakil? Nggak kebayang juga sih, soalnya kayak pas waktu ikutan tuh kayak pasti nggak akan menang. Terus saya mah bingung juga, nggak tahu apa. Ya terus saya disuruh sama teman kelas. Iya benar. Jadi kesepakatan kelas, Mei sama Sagi dikirim, gitu kan? Oke. Terus saya mah mikirnya, saya pasti bakal kepilihnya jadi Mojang Kamemut. Ada Kamemut ya. Nanti kita nanya ke Kamemut ya. Oke. Terus kalau Sagi dari awal ini, awalnya kena keterpaksaan juga karena Sagi mengorbankan teman juga. Akhirnya Sagi juga jadi ke bawah-bawah karena tadi awalnya kamu ngedorong teman untuk ya, ikut. Teman untuk ikut. Tapi ternyata harus dua pasang, jadi otomatis Sagi juga ikut. Jadi sebetulnya keterpaksaan yang membawa berkah gitu ya, membawa berkah. Konteksnya gini, kita kadang-kadang nggak sadar pada posisi ini kita nggak mau, padahal itu teh sesuatu tahapan dalam hidup kita untuk menaikkan level kemampuan kita. Karena ingat loh, ini masuk CV kalian. Karena ketika kita masuk, misalnya anggaplah udah lulus, mau tanda kutip cari kerja lah gitu ya. Itu kan di CV-nya Mojang Jajaka Wawakil. Itu kan pasti ada foto-fotonya, dan sekarang di media sosial kalian kan nggak bisa lagi sembarangan dong. Ya benar nggak? Oke, kita bicara Mei. Kamu anak keberapa sih? Saya anak keempat. Dari 4 saudara. Wow. Di Bandungnya di mana, Mei? Di Binong, dulu asalnya di Asrama Beng Puspal, karena bapak pensiun jadi pindah ke KPAD Pindad Selatan. KPAD Pindad Selatan di Binong juga? Iya, dekat kampus Unjani. Dekat kampus Unjani. Iya. Dan kamu mau sebetulnya kakak yang 3 itu kuliah semua juga? Iya, kuliah semua. Jurusannya apa? Yang pertama? Yang pertama itu komputer. Kedua? Yang kedua itu rekam medis. Ketiga? Yang ketiga PGSD. Terus kenapa kamu bisa masuk ke perawatan? Dari mana inspirasinya? Inspirasi saya kan dulu saya sering dirawat ke rumah sakit. Nah, ngelihat kayak perawat-perawat kayak gitu kayaknya pingin deh gitu. Iya. Mereka menginspirasi banget. Iya. Wow. Kalau Sagi, anak keberapa? Sagi anak kedua. Dari 2 bersaudara. Jadi anak bungsu juga? Iya. Sama-sama bungsu. Wow. Katanya kalau bungsu sama bungsu itu manja dua-duanya. Nggak cocok. Tapi kan itu hanya ini aja lah, hitung-hitungan. Kamu kalian sekelas kan? Iya, sekelas. Kenalnya ketika kuliah kan? Iya. Oke. Lanjut, nama saya ini. Kalau kakak kuliah dulu apa? Farmasi. Farmasi. Iya, apoteker juga. Apoteker.
Kenapa kamu nggak ke farmasi lagi terus pengen ke perawat? Dari siapa sih inspirasinya? Kalau Mei kan ketika dirawat di rumah sakit lihat keren banget gitu, pengen kayak gitu. Kalau Sagi sih kenapa sih? Saya awalnya mau farmasi, cuman nggak boleh dikarenakan nggak bisa ada yang nyuntik. Oh, Kan, oke. Harus Jadi komplit biar gitu. ya komplit, oke. Terus masuk DHB, tahu DHB? Kenapa bisa masuk DHB deh? Sagi dulu, kenapa? Kenapa? Ya karena saya searching gitu stikes terbaik di Bandung yang kelihatannya paling pertama itu DHB. Ya otomatis saya pengen ikut juga gitu. Testimoni untuk ke beberapa kalinya. Jadi semua rata-rata mahasiswa yang masuk DHB itu ketika searching stikes terbaik di Bandung atau di Indonesia pasti DHB paling atas. Itu buktinya gitu ya. Kalau Mei, kenapa sih bisa masuk DHB? Kalau saya sih kayak ya awalnya pingin apa dulu? Awalnya pingin perawat ya, udah jelas. Iya, saya ya. pingin perawat. Terus bisa masuk DHB, sejarahnya kenapa sih? Karena dikasih tahu sama teteh, awalnya saya mau masuk ke yang Poltekkes TNI AU. Cuman katanya udah ke DHB ini aja DHB, soalnya DHB katanya udah bekerja sama dengan Rumah Sakit Sariningsih. Ya. Kebetulan saya kerja di Sariningsih. Oke, ya kan di Salamun juga TNI AU sekarang DHB kan kerja sama juga. Dan kamu dekat juga. Iya. Oke. Ada nggak sekarang berkaitan sekarang dengan Moka sebagai Mojang dan Jajaka wakil gitu ya? Menurut Sagi, fungsinya apa sih? Menurut kamu gitu ya? Apa yang harus kamu lakuin deh sebagai wakil gitu? Paling yang saya akan lakukan sebagai wakil juga. Karena saya sudah diberi amanat juga untuk melaksanakan sebagai Jajaka wakil di keperawatan, otomatis saya akan kayak yang bekerja atau berkontribusi semaksimal mungkin, meskipun saya D3 juga karena saya banyak praktek, tapi saya akan usahakan. Apa kira-kira yang misalnya nanti saya buat semacam kegiatan untuk donasi atau misalnya bakti sosial atau misalnya buat kelas mengajar untuk anak-anak jalanan atau apa sih yang kamu kepikir aja? Paling saya kepikir buat ada anak kelas jalanan setiap hari Minggu gitu. Jadi kamu di situ sama Mei juga udah diskusi. Oke. Terus Mei, saya nanya ke Mei nih, persiapan nggak dulu ketika untuk oke lah diutus dari kelas perwakilan kelas untuk ikut ini ya seleksi jadi Mojang Jajaka. Persiapan nggak khusus? Nggak ada sih. Ngikutin aja? Iya, ngikutin aja. Prosesnya kayak gimana? Udah ikutin aja? Iya. Oke. Yang penting saya udah mewakili kelas. Jadi kamu nothing tulus aja lah. Iya. Ngikutin mau diapa-apain pasrah deh gitu kan. Oke. Ada nggak momen paling ya spesial deh selama kamu proses dari mulai pendaftaran, seleksi sampai akhirnya kembali terpilih di grand final gitu ya? Sebagai kategori Mojang dan Jajaka, ada nggak momen yang paling spesial di Sagi dulu apa? Ya paling dari momen paling spesial saya pas waktu kepilih jadi 4 besar. Itu momen paling spesial karena saya juga gak nyangka gitu bisa kepilih jadi 4 besar. Soalnya saya juga gak ada persiapan dari awal karena keterpaksaan juga. Paling itu. Kalau Mei apa Mei? Momen yang paling menurut kamu mendebarkan, yang kamu bener-bener menempel deh dalam ingatanmu sampai hari ini apa sih momennya? Momen yang paling itu mah paling Q&A ya. Q&A ya, yang 60 detik. Iya, terus ditambah yang 4 besar itu. Dan itu kamu ini bener nggak gitu masuk 4 besar gitu dan ya itu udah momen yang ini juga gitu ya, sangat ya bisa dibilang bukan dramatis itu ya. Monumental lah gitu ya. Kita flashback coba ke kehidupan kamu masing-masing nih gitu kan. Kalau Mei sendiri punya nggak pengalaman hidup dalam rentan kehidupan kamu dari baik keluarga atau ini yang paling menginspirasi siapa sih dalam hidup Mei itu siapa? Ayah, ibu atau nenek atau kakak atau siapapun lah gitu. Atau tadi yang bilang yang membuat kamu milih jadi perawat ada seseorang lihat perawat di rumah sakit, mungkin ada figur yang membuat kamu jadi figur yang kuat deh. Gue pingin kayak itu gitu kan. Paling sih ayah saya. Memang struggle kuat banget gitu ya. Iya. Yang memang bersungguh-sungguh bisa nguliahin semua anaknya. Benar-benar ngedidiknya sungguh-sungguh. Terus emang saya kan asalnya pingin udah berhenti dulu aja, gak usah kuliah, kerja dulu aja. Cuman ayah saya nggak ngizinin.
langsung harus kuliah. Iya, harus kuliah. Padahal ayah itu baru pensiun. Iya, baru pensiun. Kan secara ekonomi ada penurunan dong, Iya. Tapi ayah tetap ngedorong kamu. Iya, semua anak-anaknya harus kuliah. Wow. Kalau ibu kerjanya apa sih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Jadi tanda kutip yang mengandalkan ayah kan berarti. Iya. Tapi sekarang kakak-kakak udah ada yang kerja? Sudah ada yang kerja di Jarum Coklat, Mm-hmm. terus kerja dari guru les dan di rumah sakit. Dan juga bantuin kamu juga untuk Iya. uang jajan, uang kuliahnya Iya, juga. benar. Oh ya wes, wah keren banget nih. Jadi memang cerminan orang tua itu memang tanggung jawabnya adalah memberikan pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Jadi figur juga utama. Ini teman-teman berdua ini salah satunya gitu ya. Dia sudah sedang mengisi catatan hidupnya untuk suatu saat ketika anaknya ngelihat kalau laku ya, tapi udah laku ya. kalau ini kan ayah pernah ini, itu kan menjadi barometer atau menjadi tolak ukur kesuksesan anak-anak atau keturunan kita kelak gitu ya. Dan kamu pasti kan sadar nggak sadar dalam memilih pasangan hidup kelak itu akan lebih selektif dong. Bener nggak? Benar. Masa sih gitu kan? Kalau Sagi ada nggak momen-momen yang katakanlah monumental gitu yang kamu ingat, yang menginspirasi kamu atau sosok gitu, bisa momen bisa sosok di keluarga, di kehidupan kamu di luar konteks Jajaka Wawakil? Paling ibu saya. Ibu? Ya, Kenapa? karena kan di saat dia menginjak usia 40 tahun, dia masih kepengen kuliah mengambil PG PAUD. Jadi sekarang kuliah? Udah beres. Iya. Dan berarti mama sekarang masih ngajar di PAUD ya? Iya. Dan kamu mengisi, keren banget kan? Keren gitu. Yang harusnya udah tanda kutip lah ngurus keluarga, tapi tetap spiritnya mencari ilmu masih tinggi, dan itu menjadi modal buat kamu. Iya. Oke. Mei punya pacar? Kebetulan tidak. Kalau Sagi ada? Kebetulan enggak. Enggak juga. Atau ditutupi. Gak apa-apa, memang kan kalaupun punya saya nggak akan nanya. Kenapa? Ini konten seumur hidup. Bahaya. Kamu bilang udah siapa? Dibilangin namanya. Wah, celah kamu nikah sama orang lain. Itu kejar-kejar tuh. Prioritas kamu apa sih, Mei? Dalam ini sekarang mulai dari ini ketika kepilih sebagai Mojang Wawakil, apa sih prioritas dalam hidup kamu? Misalnya fokus udah pendidikan, terus sambil misalnya sambil usaha sambil apa gitu. Ada prioritas sekarang dari mulai sekarang ke depan apa sih? Paling prioritas saya fokus pendidikan dulu. Fokus pendidikan. Pengen menjadi lulusan cum laude juga. Oke, jadi kamu fokus pendidikan, tapi kan di luar pendidikan kamu juga harus aktif dong. Iya. Sekarang Orma ikut apa aja sih? Saya kebetulan tidak ikutan apa. Wah, itu berarti kamu harus total dong di paguyuban Moka. Kan harus total, nggak bisa enggak, karena kan kewajiban di Dharma Husada itu setiap mahasiswa harus aktif, karena kita berkembang mencapai level tertentu dalam proses karir kita bukan karena IPK 4 loh, bukan. Tapi karena kemampuan sosialisasi kita dan personal branding kita, katakanlah memang kemampuan kita gitu, komunikasinya, bersosialisasinya. Jadi memang wajib mutlak seseorang itu berkembang karena memang organisasi lah gitu ya kan berkembang. Kalau Sagi apa sih sekarang prioritas ke depan? Paling saya fokus belajar juga, sama mengembangkan juga, mau bisnis juga. Oh, bisnis juga? Iya. Sekarang udah mulai dirintis nggak bisnisnya apa? Kayak jualan online gitu. Oh, jualan online. Jualan apa? Kayak yang hoodie gitu. Oh, bukan jual diri kan? Belum akan laku kalau jual diri. Gini ya, apa? Ormawa kamu ikut apa sekarang? Pikma. Iya. Dan itu mendukung juga ya? Iya. Jadi karena kan kalau yang namanya Moka itu lebih ke promotif kan, dan keren lah itu anak Pikma harusnya bangga nih. Salah satu anggotanya jadi Jajaka Wawakil. Oke. Terus planning fokus. Sekarang ada nggak yang berubah dari hidup kalian nggak sejak terpilih menjadi Mojang Wawakil Jajaka Wawakil? Ada nggak yang berubah dari Sagi dulu? Ada yang nggak berubah? Dari misalnya gua tata deh kamar gitu kan, terus nanti jadi lebih aktif, lebih manajemen waktunya, manajemennya lebih ini, ada nggak yang berubah? Ada, paling jadi kayak lebih percaya diri aja gitu. Di setiap ada acara gitu pengen ikutan aja gitu. Oke, good. Terus
kayak yang ngomong di banyak orang gitu, mesti punya pengen banget gitu. Oke. Jadi kamu bisa lebih lapar dalam mencari ilmu. Iya. Kalau dalam konteks kebiasaan ada yang berubah? Paling kayak yang bangun lebih pagi misalnya. Bangun lebih pagi. Sepatu bersih terus. Iya. Baju dicek ini kotor atau enggak. Ya kamu sekarang lebih ini gitu, lebih selektif, lebih pilih-pilih. Iya. Lebih detail juga. Oke. Nggak asal milih gitu. Nggak asal milih. Dan yang pasti kamu lebih percaya diri sekarang. Iya. Penting loh kita punya capaian hidup karena capaian itu memberi kontribusi kepercayaan diri pada kita. Kadang kan kerja sebagai apa itu memberi rasa percaya diri yang tinggi buat kita gitu ya. Kalau Mei, ada nggak yang berubah dalam keseharian kamu, kehidupan kamu, kebiasaan kamu, ada nggak yang berubah? Ada. Apa tuh? Kebetulan kan saya emang orangnya rada tomboy. Nah, sekarang menjadi anggun. Tetap tomboy, tapi kan lebih lebih beretis karena kan ada beberapa, jangan sampai kamu juga menghilangkan jati diri kamu sebagai saya itu suka cewek tomboy loh gitu kan, tapi tetap anggun. Nah, gitu kan. Terakhir pesan-pesan dari Sagi ataupun Mei, nanti Mei dulu lah kayak gitu ya. Yang membuat kamu pada level titik ini ternyata gue bisa gitu kan. Terus pesan buat teman-teman sobat IHB gitu yang memang bisa bilang, oh kan kamu bisa dong kan, sekarang banyaknya orang-orang yang bisa gitu kan. Takut dikritik, takut salah, takut apa? Pesan saya sih kalau misalnya yang menghasilkan Mojang tidak harus menilai dari cantik atau apanya. Fisiknya lah gitu ya. Yang penting percaya diri. Terus percaya diri dan tingkat kemampuan diri. Iya, terus sama niat juga. Oke. Jadi nggak bisa sesuatu dikerjakan dengan setengah-setengah. Kalau niatnya total pasti beda hasilnya juga. Oke. Beda gitu ya. Sagi? Kalau pesan dari saya yang mau ikut Mojang Jaga Keperawatan nanti di 2023, paling kalau kayak yang kita itu gak percaya diri gitu, meskipun kita dipaksa juga, kita coba aja dulu, yakin pada diri sendiri. Soalnya nggak ada yang tidak mungkin gitu lah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita niatnya baik gitu dan ikhlas gitu. Jadi jalani dulu, fokus aja gitu. Nanti sebenarnya kamu di awal dipaksa ya udahlah. Ternyata kamu pada titik ini dan kamu punya dapat pengalaman yang luar biasa. Pesannya buat sobat HP, penting kita menguji diri kita sendiri satu dan harus punya pencapaian apapun itu. Mau misalnya keliling Pulau Jawa, kita punya passionnya masing-masing. Capai itu menjadi sebuah kebanggaan dan menjadi nilai tambah. Kemudian itu akan menjadi level terbaru buat kita. Kayak Mei tadi bilang, saya jadi lebih memperhatikan penampilan, jadi banyak mulai pilih-pilih make up gitu ya. Sagi juga sudah mulai semuanya dirapikan, semuanya tertata, fokus dan visioner. Oke, makasih buat Mei dan Sagi kehadirannya luar biasa. Semoga kalian bisa terima yang akan datang dan yang pasti tentunya ini langkah awal. Ini langkah awal. Tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang tidak berguna, semuanya pasti atas kehendaknya dan atas rencana. Kita tinggal lebih presisi lagi lah. Makasih buat Sagi dan Mei, makasih juga buat sobat-sobat IHB. Kita lanjut lagi nanti di season berikutnya, di episode berikutnya. Mungkin nanti kita akan, saya didampingi udah buat episode sendiri banyak nih. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Dadah.